alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Tayyib ummati fillah yang semoga senantiasa dalam limpahan rahmat dan kasih sayangnya Allah. Insyaallah hari ini kita melanjutkan lagi ya pembelajaran kita. Kemarin eh, kita masuk sebentar. Di surat Al-A'la sampai 9 ya. Nah, Kemarin sampai 8 afwan Ustazah, saya salah tulis ternyata. oh 8. Baik, Ah, ah. ya. Jadi hari ini dimulai dari 9 tadi afwan Ustazah. Ya, dimulai dari 9 insya Allah. Nanti selain eh, jadi begini, nanti kita lihat ya di sini sambil kita memurojaah. Misalnya kalau kita Mhm. ketemu fiil, nah fiil itu ada dibagi menjadi berapa gitu ya. Terus kemudian kalau misalnya ketemu isim yang mu'rab itu apa saja, insya Allah seperti itu ya. Jadi untuk apa? Untuk memungkinkan juga materinya, terus kemudian untuk memahamkan juga contoh-contohnya. Jadi sekalian belajar materi dan juga mengaplikasikannya dalam bentuk ayat ya. Seperti itu. Terus ayat berapa tadi? 9 ya. Tuh, sebentar Umahat. Afan berpindah surah apa? Surah Al-Alaq Umi. Surat Al-Alaq. Oh itu. Iya, bismillah. Sebenarnya Anda beri contoh dulu ya buat pemanasan. Baik Ustazah. Iya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini kita melanjutkan di ayat 9. Ara'aitalladzi yanha. Di sini ya ini enak ada artinya, tetapi dia cetakan Depak ya, bukan Rosem yang cetakan Madinah itu, sehingga mungkin nanti ada perbedaan di penulisan Hamzah ya. Misalnya kalau di tempat kita di cetakan yang ini Madinah itu ada Hamzahnya, ada Ra'sun Ainnya ya sini ya. Nah ini nggak ada ya kan? Nah ini itu nanti membedakan. Ya, taib. Nah di sini Aro'aita itu terdiri dari dua kata ya. Ada dua kata di sini, yakni ada hamzah, huruf istifham atau kata tanya, kemudian ada fiil ya. Nah, di sini fiilnya adalah fiil madhi. Fiil madhi, kata kerja yang menunjukkan masa yang lampau. Kemudian ada dhamir tak di situ. Ya, taknya menunjukkan berarti apa? Anta, ya, Anta kamu. anta. Nah, jadi kalau fiil madhi itu kayak lebih mudah untuk mengidentifikasinya umat. Ro'aita, ro'aituma, ro'aitum, ya, ro'aiti, ro'aituma, ro'aitunna, ro'aitu, ro'aina, ro'a. Nah, ini dia memang fiil madhi yang eh, apa dari nakis ya, seperti itu. Terus kemudian kalau fiil madhi ini dia selalu mabni ya, mabni, tidak ada fi'il madhi yang dia mu'rab. Semua fi'il madhi itu mabni. Nah, itu yang perlu diingat. Baik. Kemudian ya ro'a itu artinya apa? Pendapat ya. Atau bisa juga melihat tergantung konteks dari kalimatnya tersebut. Sebentar, Ana carikan. Ro'a ya ro. Nah, di sini ro'a ya ro. Ro'a ya ro. Yang fi'il shahihnya terdiri dari dua huruf. Kemudian berikutnya kata alladhi. Ya, alladhi ini termasuk dari Sama benar. isim
mausul. Nah, ini isim mausul ya. Isim mausul. Isim mausul untuk apa? Muzakkar. Sebagai Zakar kata ya. penghubung. Ya, atau digunakan juga muzakkar dan dia mufrad. Ya, mufrad muzakkar. Mufrad muzakkar. Nah, di sini isim mausul juga merupakan isim yang mabni. Tanda mabninya apa? Tanda mabninya sukun. Baik, yang tadi ro'aita ya. Ro'aita tadi mabninya tandanya apa, Umat? Ala fathah. Di mana fathahnya? Di kata Bisa. tanya, bukan Ustazah? Bisa. Fathah itu. Fathah ya. Ala fathah. Di mana? Ro'aita. Ro'aita. Oh, sukun ya? Sukun. Ya-nya ya. Ya. Oh, nah. Fiil, Oh iya, hamzahnya sebelumnya ain lupa. fiil. Ya. Iya, Ini iya. fa'ilnya ro. Kemudian hamzahnya ain fiil. Kemudian ayaknya lam Dalam fi'il. fiil ya. Fi'il. Lam fiil. Sukun. Ya, lam fiil. 6. Taib. Jadi di sini mabni ala sukun. Mabni dengan sukun atau tandanya sukun. Nah, taknya di sini masuk kepada domir. Domir. Ya. Domir apa? Muttasil atau munfasil? Muttasil. Domir muttasil ya, bersambung dengan filnya ya. Domir muttasil, mabni ya. Mabninya dengan apa? Dengan fathah seperti itu. Berikutnya yanha, melarang. Nah, ini fi'il apa, Ummahat? Yanha itu adalah fi'il 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 madi. mudhari. Iya. Oh iya, ada mudhari'ah. Ada mudhari'ah ya-nya. Iya, ini. Ada mudhari'ah huruf ya-nya. Sehingga ini adalah fi'il mudhari. Nah, fi'il mudhari ini kita lihat dia fi'il mudhari yang apa? Sahihul akhir, mu'tal akhir atau af'alul khamsah? Apa Umat kira-kira? Kalau Sohib pakai akhir. ya kan. Ini bukan berakhiran ya, berawalan. Berarti sohihul akhir ya, Ustazah. Coba siapa yang jawab sahihul akhir selain Uktinda? Salah dulu. lagi. Lihat dulu. Hai. Sohib. Oh, salah. Ini yanha kan berarti harusnya muktal akhir apa? Muta'alul akhir. Muktal akhir Aja. berarti. Akhirannya kan hai, astagfirullah. Ayo. Alif Yang mana? Mudori muta'al. Iya, kalau akhirannya akhir. Jadi ingetnya awalan, astagfirullah. Iya. Mutal akhir apa, Umahat? Yang berakhiran huruf mudhara'ah, Ustazah, alif, waw atau ya? Kok mudhara'ah? Mudhara'ah apa? Bukan. Yang berakhiran huruf alif, waw atau ya? Iya, insyaallah. Ya, yanha ini masuk dari fi'il mudhari mu'tal akhir alif. Bagaimana cara kita mengetahui mu'tal akhir alif? Ya, kita lihat huruf sebelumnya ini harokatnya apa? Fathah. Fathah, ya. Ya, fathah. Jadi yang anaknya fathah atau ibunya fathah itu kan alif, ya kan? Huruf dulu baru harokat kan ya. Nah, berarti di sini alif. Terus bagaimana cara mengetahui bahwa ini adalah fi'il mudhari? Ini ada huruf mudhara'ah ya. Ya, jika dalam suatu kalimat kita menjumpai 4 huruf mudhara'ah yang merupakan ciri mudhari fi'il mudhari, yakni apa? Ya, ta, nun dan hamzah itu semuanya digolongkan ke dalam fi'il mudhari, gitu ya. Taib. Jadi yanha berarti di sini fi'il mudhari sahihul akhir ya. Nah, di sini fi'il mudhari'nya kan dia kalau fi'il mudhari itu kan dia mabni atau mu'rab, Ummahat? Fi'il
Murab. Murab. Mu'rob. Iya, Murab. mu'rob ya. Mu'rob. Berarti tanda rofaknya apa? Ala sakin sukun. Alif ya, fathah. Fathah. Ala sukun bukan Ustazah. Alif sukun. Nah, kalau fi'il mudhari mu'tal akhir alif ya, tanda marfu'nya atau tanda rofaknya adalah dengan dhammah muqaddaro ya. Harusnya Oh itu ada iya. dhammahnya ya. Kan dia marfu, ya kan? Iya. Dia Oh, iya. marfu, ya. Berarti di sini dhammah cuman karena alif itu tidak bisa diharokati. Kenapa? Karena udzur ya, dita'adzur. Jadi dia di sini dhammah muqaddaro, itu ya. Nah, kemudian kita lihat di sini ada fiil pasti ada fa'ilnya. Fa'ilnya apa Umahat? Yang mana fa'ilnya? Nuha itu Ustazah? Bukan. Fa'il mana? Huwa Fa'ilnya ya. yanha. Nuha. Huwa. Nah, nun dan ha bukan Ustazah. Ya. Fa'ilnya apa? Fa'ilnya kalau seperti ini ya, ada fiil. Iya, apa tadi Huwa. Huwa, betul, betul. Ya, betul. Huwa ya. Huwa. Ya. Ya, fa'ilnya dhamir mustatir takdiruhu huwa. Jadi kalau ada jenis fi'il seperti ini tuh yanha gitu ya, fi'il mudhari yang dia mu'tal akhir, terus setelahnya tidak ada fa'il yang berupa zahir, nama orang, nama tempat misalnya atau nama yang lainnya ya. Berarti di sini dia fi'ilnya fa'ilnya adalah dhamir mustatir takdiru apa huwa yanha gitu ya. Barakallahu fikum. Terus kemudian berikutnya lagi, silakan. Nah, sekarang bisa ada ditanyakan ayat 9 sini, Umahat? Baik. Kalau tidak ada lanjut. Silakan yang pertama. Saya dong. Iya. Abedan. Baik, bismillah. Mudah-mudahan bisa Ustazah. Baik, abedan idza shalla. Abedan berarti karena dia berharokat tanwin, dia jadinya masuknya ke isim Ustazah. Isim, iya. Nah, berarti isim ini dia yang memiliki mufrad ya? Bentuk mufrad. Terus habis itu apa lagi? Dia mansub, marfu atau majzum atau majrur. Di ini fathah ya Ustaz. Fathah. Kalau Biasanya kalau mufrad fathah identik dengan berarti bentuknya mansub Ustazah. bentuknya Mansub. Mansub. bentuknya mansub. Ya, ini mansub filnya. Kemudian idza huruf apabila ya. Iya, idza di sini masuknya kemarin kayaknya udah pernah ya di sini dzarf zaman. Apa itu Ustazah? Keterangan waktu. Keterangan waktu. Iya. Sholla. Berikutnya sholla. Nah, kalau abedan tadi berarti dia masuknya dengan apa? Mansubnya dengan fathah. Fathah. Kalau idza marfu atau mu'rab atau mabni? Mabni. Huruf kan Ustazah? Idza Iya, dia mabni dengan mabni alal fathi ya Ustazah? Fathi sukun. atau benar. Iya. Jangan lupa ya, alifnya ini juga diikutkan bangunan kata dari kata idza. Berikutnya kata sholla. Nah, ini termasuk apa? Sholla berarti dia madi ya Ustazah? Fi'il Fi'il madi. madhi. Iya, fi'il madhi. Nah, kalau fi'il madhi berarti mabni atau mu'rab? Kalau mati berarti dia fi'il mu'rab. Kemudian Madhi mu'rab atau mabni? mabni ya Sobir. Mabni, iya. Mabni. Mabni dengan apa? Kalau ini berarti alal fathi ya Ustazah? Ala? Fathi. Ya, fathahnya di mana? Di sholah. Kata sholanya. Sholah itu kan ada 2 huruf, shad dan lam. Di huruf apanya? Di huruf lam ya maksud saya. Di huruf alifnya.
Alif. Oh iya, Iya. lagi alafnya. Ya, di sini dia eh fathahnya fathah muqaddarah. Ya, karena nggak bisa diharokati ya. Sholat. Ya. Domirnya, fa'ilnya apa? Fa'ilnya berarti huwa, Ustazah. Iya, betul ya. Domir mustatir, takdiruhu, huwa. Muqaddarah berarti Ustazah ya, fathih muqaddarah ya ini ya, masuk. Iya. Fathah muqaddar. Nah, barakallahu fikum. Masih Nih, bingung? masuk Udah. barakallah Ustazah. Iya, kalau masuk ke Nggak sini apa-apa. langsung masih keder Ustazah, astagfirullah. Baik. Muter-muter ya, nggak apa-apa. Ini salah satu untuk memungkinkan materi ya. Kalau kita langsung latihan seperti ini, jadi kayak materi-materi yang udah kita pelajari, misalnya film maldi, kita kan udah belajar ya, film maldi, Iya. film mudhari, ya kan? Ini Nah, kan untuk Ustazah. prakteknya itu insya Allah lebih memungkinkan. Barakallahu Baik, fikum, Ustazah. jazakallah Masuk khair. barakallah Ustazah. Jazakillah khairan. Lanjut berikutnya ayat 11, silakan Umi. Yes. Ini udah ya di atas tadi. Iya. Ara'aita. Kata tanya ya. Ya, huruf hamzah, hamzah istifham. Ara'aita fi'il. Fil apa tadi? Fi'il mudhari. Fil madhi kan nggak ada huruf nggak ada huruf ra'anya ya. Madhi. Domirnya apa? Failnya? Kayak anta. Anta ya. Tadi ya di atas sudah di. Mungkin tadi belum menyimak Umi ini ya, Umi Rifdanya. Ya, Roaita tadi filenya udah dijelasin. Filenya di sini anta. Iya. Nah, taib. Fil madhi mabni atau mu'rab? Mabni mabni adalah Mabni atau mu'rab? Mabni ya. mabni. Mabni dengan apa? Sukun. Sukun. Iya. Nah, kemudian berikutnya lagi in, ada in di situ. Nah, ini kita udah belajar juga in di sini namanya huruf penjazm ya. Nanti dibuka lagi kitabnya ya yang termasuk di adawatul jazimah atau huruf-huruf yang menjazmkan fi'il mudhari. In ini huruf penjazm ya. Huruf jazm dia juga syarat, huruf syarat. Nah, di sini mabninya, tanda mabninya apa? Sukun. Kan in bukan inna. In. Iya, Umi Rifda ayo fokus Umi Rifda. In itu dia jazm ya. Kemudian kana. Kana termasuk apa di sini? Ya. Kana. Fi'il ya. Iya, betul. Fi'il mumtaz. Fi'il apa, Bunda Rifda? Madhi. Fi'il madhi. Nah, fi'il madhi tapi fi'il madhi di sini nasih ya. Fi'il madhi nasih. Kemudian tanda mabninya dengan fathah. Iya. Iya. Baik, berikutnya lagi ala. Huruf jar. Ya, huruf jar. Terus apa lagi? Udah lagi. Ala huruf jar. Dilengkapin Umi, mabni. Tanda mabninya dengan sukun gitu. Jadi nggak perlu ditanya-tanya lagi, langsung. Huruf jar. Mabni ala sukun. Al-huda. Al-huda. Al-huda.
Al-huda isim atau fi'il atau huruf? Al-huda alif lam tuh kan Isim, ya, isim. Al-huda itu isim, ya. Isim yang dia majrur disebabkan huruf ala. Sehingga di sini tanda jarnya itu adalah kasrah muqaddarah. Karena al-huda termasuk isim apa, Ummahat? Hmm? Al-huda. Ah, ini sudah juga dipelajarin di awal-awal. Di halaman 30. Al-huda. Isim. Dari 9 isim murad termasuk isim? Maksur ya Ustazah. Isim, Maksur. iya, isim maksur. Ini jangan dilupa ya, Umat. Pelajarannya ini kan udah lalu nih. Jadi tinggal mengingat-ingat aja kita nih sebenarnya. Ini harus banyak dimurojaah ya. Biar tidak lupa maksur. Berarti ketika majrur di sini tandanya adalah dengan kasroh muqaddarah ya, kasroh muqaddarah. Jadi kasrohnya itu ditakdirkan. Nah, barakallahu fikum. Berikutnya silakan ayat 12. Yuk. Siapa Umi? Berikutnya? Ayo selanjutnya nomor 3. Jaki. Umi Sri. Umi Sri ada? Nggak ada. Kalau nggak ada langsung lanjut Umi Rosi. Bunda Rosi, tafadhol. Ayat ke-3 ya. Ayat ke-11. 12 ya. 12. Silakan Umi. Au amara bittaqwa. Au apa di sini? Au huruf ya. Huruf di sini. Au itu adalah huruf. Huruf ataf namanya ya, tapi cukup kita tahu ini huruf, dia mabni, tandanya Sukun. sukun ya. Kemudian amaro. Amaro di sini apa? Fi'il madi. Fi'il madhi. Mabni atau mu'rab? Amaro, amari, amaru gitu. Bukan. Mabni. Ya, mabni ya. Mabni. Fi'il madhi itu mabni. Nanti dibaca lagi tentang fi'il madhi ya Umi di kitab bukunya ya. Nanti Ya. dibaca-baca lagi biar lebih paham pada penjelasannya. Fi'il madhi ini berarti dia mabni. Tanda mabninya apa? Mabni dengan apa? Mabni. Mabni alal fathi. Iya. Fathi. Kemudian bittaqwa. B-nya apa? Di huruf jar. Huruf jar mabni alal kasri. At-taqwa. At-taqwa apa? Yang barusan tadi. Sama kayak al-huda. Isim maksur. Iya, isim maksur ya. Maksur. Isim maksur. Dan di sini dia juga isimnya apa? Majrur ya, berarti dia mu'rab. Majrur dengan disebabkan adanya huruf ba, sehingga di sini tanda jarnya adalah dengan kasrah muqaddarah ya, kasrah muqaddarah. Naam. Baik. Berikutnya, barakallahu fik, jazakumullah khair. Lanjut. Ara'aita in kana kadzdzaba wa tawalla. Ya, ara'aita in kadzdzaba wa tawalla. Silakan. Ini ara'aita sudah ya, Ummahat? Coba ada yang masih bingung tadi di atas sudah. Ini di sini juga hamzahnya, hamzah istifham. Berikutnya siapa? Silakan. Selanjutnya saya Ustazah, mohon bimbingannya Ustazah. Ya, Umi Nini silakan. Aro'aita. Aro'aita. Hamzahnya? Hamzahnya adalah huruf istifham. Hamzahnya adalah huruf istifham. Mabni. Tanda mabninya apa? Mabni ala? Mabni ala fathah ya. Fathah. Mabni alal fathi. Ya. Kemudian terus kemudian ro'aita tadi apa ro'aita? Ro'aita fi'il mahdi ya Ustazah. Fi'il madhi bukan mahdi ya Umi, madhi.
madi ya. Fi'il nggak ada. madi. Iya, madhi, bukan mahdi. Tapi fi'il madhi, terus Fi'il kemudian madhi. mabni, tanda mabninya Mabni, apa? tandanya sukun. Tandanya sukun. Fa'ilnya apa, Umi? Fa'ilnya Takdirnya? eh, huwa ya Ustazah. Bukan. Ini ada ro'aita, ta. Berarti dia Anta. 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 Oh, iya, ya, anta ya. Nah, kemudian in. Nah, ini sama dengan yang in di sini ya. In di sini menunjukkan huruf jazm dan Jazm. juga dia menjazmkan fiil setelahnya. In di sini berarti huruf dia Huruf jasem. mabni. Tanda mabninya apa? Dengan Sukun. sukun. Iya, huruf ya. Baik. Kemudian kadzaba. Kadzaba isim Ustazah ya. Kadzaba fi'il. Ya, karena tidak ada ciri-ciri isim di sini. Coba pertama, tidak ada alif lam Ada alif dan lam dia ya. juga tidak bertanwin, ya. Dia tidak berharokat kasroh, tidak diawali dengan huruf jar. Nah, kalau yang tadi kami sebutkan, ya diawali dengan alif lam, kemudian diawali dengan huruf jar, terus kemudian harokatnya itu kasroh, kemudian tanwin. Nah, itu ciri-ciri dari isim. Kalau seperti ini ya, berarti kita sudah bisa memastikan bahwa fiil juga bisa dilihat dari artinya mendustakan. Maka ini adalah suatu perbuatan ya terikat dengan waktu. Kadzaba, fa'ala. Wazannya adalah fa'ala. Fa'ala yufa'ilu. Kadzaba yukadzibu. Nah, itu untuk fiil mudhari'nya. Kemudian kalau fiil madhi, ya ini tadi fiil madhi, berarti dia apa? Mabni atau mu'rab? Kalau madi Mabni. Ya, Mabni. kalau mabni adalah kalau madhi adalah mabni, tanda mabninya dengan fathah. Bagaimana cara melihat tanda mabninya? Ya, ini di huruf terakhirnya di sini. Ya, banyak harokatnya fathah. Kemudian di sini filenya apa, Umi? fa'ilnya huwa ya Ustazah. Huwa. Iya, takdirnya adalah huwa, ya. Kadzaba, kadzabu, kadzabat, kadzabata, kadzabna, gitu ya. Kadzabta, kadzabatuma, kadzabatum, kadzabati, kadzabatuma, kadzabatunna, kadzabatu, kadzabna. Nanti di akhir kita latihan tasrif ya, barang satu kalimat biar makin mungkin. Taib, barakallahu fikum. Satu lagi Umi, watawalla. Watawalla. Wa huruf jar. Hawa di sini huruf atof. Jadi kalau huruf jar itu jadikan isim setelahnya majrur, tapi di sini hurufnya adalah huruf atof ya. Huruf untuk menyambungkan antara kalimat yang sebelumnya. Kemudian tawalla. Kira-kira apa ini Umi? Fi'il ya Ustazah. Iya, fi'il apa? Fi'il mahdi. Madi bukan Mahdi, Mi. Nggak ada haknya ya. Madi. Fi'il madi. Bagus ya, fi'il madi ya. Ini juga fi'il madi, ini juga fi'il madi. Nah, ya tawalla ini fi'il madi dari wazan tafa'ala. Ya, tapi dia ada huruf nakisnya di sini. Fi'il madi. Ya, berarti mabni, tanda mabninya apa? Tanda mabninya fathah ya Ustazah. Kasrah. Iya, fathah muqaddarah ya, tidak fathah karena dia ada uzur. Iya, karena alif nggak bisa diharokat. Kemudian fa'ilnya apa, Umi? Fa'ilnya Kalau ini tadi kadzdzaba tadi fa'ilnya apa? Huwa, ya kan? Kalau tawalla fa'ilnya apa? Sama. Sama huwa ya. Di sini sama huwa. Sama. Ini bukan fi'il mudhari ya, Ummahat.
Jadi kalau untuk wazan tasrif itu ada fiil yang mujarot dengan tambahan beberapa huruf. Kalau di sini dengan tambahan huruf ta ya. Jadi di sini taknya itu bukan tak yang menunjukkan dia fiil mudhari. Tapi taknya di situ menunjukkan fiilnya adalah fiil madi. Takallama tafa'ala. Ya, tambahan huruf ta dan tambahan huruf satunya lagi di huruf lam ya. Tawalla gitu. Jadi lamnya di situ ada 2. Satunya huruf tambahan, satunya huruf asli. Nah, di sini dia fa'ilnya adalah dhamir mustatir taqdiruhu huwa. Seperti itu. Barakallahu fikum, jazakumullah khair. Lanjut berikutnya. Saya mau coba saja. Siapa? Ayat 14, silakan Umi. Coba saja. Yang Nani apa saya? Ya, tafadhol yang Nani, biar saya nyimak dulu aja. Ya, Nggak bisa buka saja. Iya, silakan. Iya, silakan. Enggak apa-apa ya. Videonya nggak bisa dibuka saja. Enggak apa-apa ya. Ya. Alam ya'lam bi anallaha yara. Iya. Di sini hamzanya apa ya? Hamzahnya alif. Hamzanya alif. Hamzanya ini ya, huruf kata tanya maksudnya. Iya, hamzah di sini adalah huruf istifham atau kata tanya. Kemudian Ya. lam. Lam ini apa? Ayo, lam ini huruf jazm. Matikan jazm. Ya, huruf jazm. Jadi dia nanti menjazmkan fi'il mudhari. Kemudian ya lam ini apa yang fi'il atau isim? Fi'il mudhari. Iya, fi'il mudhari. Tandanya apa? Ada iya. Iya, fi'il mudhari. Kemudian fa'ilnya apa di sini? Fa'ilnya alam. Maksudnya fa'ilnya yang fa'ala gitu ya. Fa'ilnya tadi kalau yang kadzdzaba fa'ilnya kan huwa. Nah, ya'lam ini fa'ilnya apa? Pelakunya. Pelakunya siapa? Punya ya'lam. Huwa juga ya Ustazah. Huwa, betul, Masya Allah. Pelakunya huwa. Nah, berarti di sini fi'il mudhari'nya ya'lam itu fi'il mudhari' shahihul akhir, mu'tal akhir atau af'alul khamsah ya? Ya'lam. Shahihul akhir. Iya, shahihul akhir. Tanda jazmnya dengan? Tanda jazmnya dengan huruf lam. Dengan sukun. Oh iya, salah sukun. Yang menjazmkan huruf lam. Tanda jazmnya dengan sukun di mimnya situ ya. Mi ya'lam. Nah, ini berarti dia jazm. Kemudian bi anna. Bi-nya tadi huruf ya. Huruf, ini juga huruf. Kemudian Allah. Nah, Allah ini apa yang lafaz Allah? Isim. Isim. Isim apa? Isim mufrad. Ya. Isim mufrad. Ya, lafaz Allah itu isim ma'rifah yang paling ma'rifah. Dia tidak memiliki musanna, tidak memiliki jamak ya. Selalu. Ya. Allahu ahadun. Ya, Allah itu satu. Jadi tidak bercabang. Ya, tidak 2, tidak 3. Nah, di sini berarti lafaz Allah, lafzul jalalah, di sini marfu, mansub atau majrur? Marfu. Marfu, mansub. Iya. Mansub ya, tanda nasabnya adalah dengan fathah. Kenapa dia mansub? Karena ada huruf anna. Ya, anna ini menasabkan isim setelahnya. Ya, menasabkan isim setelahnya dan menjadikan khobarnya itu marfu.
Gitu ya, yang ini yang menjadikan dia fathah, lafadz Allah ini adalah karena anna. Ya, jadi Allah di sini adalah isim yang dia mansub dengan fathah, tandanya fathah gitu ya. Kemudian yaro, yaro berarti yaro ini apa? Tadi sudah yaro? Maksudnya isim atau itu gitu ya, Ustazah? Yaro itu isim fi'il atau huruf gitu loh yang. Yaro itu fi'il karena melihat. Iya, bisa dilihat dari artinya ya. Kalau kita nggak tahu ini isim fi'il atau huruf, bisa lihat dari artinya. Berarti di sini fi'ilnya fi'il apa? Fi'ilnya fi'il bukan fi'il ya muqaddarah ya Ustazah. Fi'ilnya fi'il mudhari. Oh, fi'il mudhari. Ada ya karena ada ya. Ada ya di depannya. Kemudian fa'ilnya apa? Fa'ilnya ya. Fi'ilnya huwa ya. Fa'ilnya adalah huwa. Takdirnya adalah huwa. Baik, barakallahu fikum, jazakumullah khair ya. Kita lanjutkan berikutnya di ayat 15, silakan. Umi Yayan ya Ustazah. Bismillah. Ya, silakan Umi. Bismillahirrahmanirrahim. Kalla la illam yang tahina nasfa'am bin nasiyah. Berarti ada berapa ya? Kalla di sini masuk apa? Isim fi'il huruf? Isim. Kalla termasuk huruf ya? Huruf saja. Huruf mabni ala sukun karena di sini ada alif. Baik. Kemudian berikutnya lagi ada kata lain. Lail. Nah, ini juga huruf. Ini juga ya. huruf. Ini ada dua ya. La sendiri, in sendiri huruf. Kalau la di sini huruf mabni ala fathi, tandanya fathah. Kalau in mabni sukun. Mabni ala sukun. Ya, kalau lam ini juga huruf ya, huruf penjazm. Berarti lamnya mabni ala sukun. Lam. mabni sukun. Nah, kemudian yantahi. Yantahi fi'il ya Ustazah. Iya, yantahi ini fi'il. Karena ada apa? Ada huruf? Ada huruf ya. Mudhari ya. Mudhari apa? Sahihul apa? Sahihul akhir ya. Kalau sahihul akhir ya, kalau fi'il nggak pernah berharokat kasrah Umi. Berarti di sini ada huruf yang dibuang ya. Ada huruf yang dibuang, takdirnya apa ya? Berarti di sini yantahi itu adalah dari kata naha. Naha, yanha. Itu ya. Nah, di sini yantahi di sini apa namanya? Fi'il mudhari mu'tal akhir. Ya, fi'il mudhari mu'tal akhir yang dia majzum. Ya, majzum. Tanda jazmnya dengan apa? Membuang kasrih bukan. Membuang huruf illah. Membuang huruf illah, ya. Bukan kasrah yang dibuang, tapi ada huruf di sini yang dibuang, yakni huruf ya. Ya, karena di sini kasroh berarti yang dibuang huruf ya. Kalau di sini fathah yang dibuang adalah huruf alif. Kalau di sini wawu yang dibuang adalah huruf kalau di sini dhammah yang dibuang adalah huruf wawu gitu ya. Berarti di sini yantahi itu termasuk dari fi'il mudhari mu'tal akhir. Iya, mu'tal akhir tanda jazmnya bagaimana? Tanda jazmnya adalah dengan membuang huruf akhir. Terus kemudian domirnya apa di situ? Yantahi? Huwa ya. Huwa, iya betul huwa. Berikutnya kata lanaf'am ya. Berarti di sini lamnya itu huruf nasfa'am. Hurufnya lamnya huruf berarti nasfa'am ini apa? Itu adalah nah, di sini kita tanwin ya. Nah, takdirnya itu nasfa'an. Nasfa'an.
Berarti di sini fiilnya apa? Kalau ada nasfa'an, fiilnya fiil apa? Madhi atau mudhari? Fi'il mudhari. Fiil mudhari. Domirnya apa? Nah, berarti bukan huwa ya. Bukan. Anta ya Ustazah. Domirnya nahnu, kan ada nun ini. Oh Iya. ya. Paling mudah untuk diketahui itu domir nahnu sama ana. Kalau di Gimana? depannya nun pasti nahnu. Kalau di depannya hamzah pasti ana. Nah, di Ana. sini ya, nasfa'am itu dari kata nasfa'an. Nasfa'an. Nun. Nasfa'an. Nahnu. Lainnya. Nasfa'an. Nah, kalau nasfa'an ini menjadi nasfa'an gitu ya. Itu nunnya ada dua karena bersambung dengan nun taukid. Oh, Ini iya. ada nun taukidnya di sini tuh. Nasnya itu Ya. nun taukid itu Ustazah. Tanwinnya iya, yang pertama ain tuh harusnya sukun ya, an. Terus habis itu kan ada nun taukid berarti dia menjadi tanwin. Nah, itu bukan isim ya, tapi dia bersambung dengan nun taukid ya. Jadi di situ ada double nun, maka menjadi nasfa'an. Nah, awalnya begini, nasfa'an sukun. Karena ada nun taukid menjadi nasfa'an. An. Hurufnya adalah huruf taukid. Ya, bersambung dengan huruf taukid, nun taukid maksudnya. Nah, berarti di situ fi'il mudhari'nya itu mabni kalau dia bersambung dengan nun taukid. Semua fi'il mudhari kemarin kan mu'rab ya, kecuali yang dia bersambung dengan nun taukid dan nun inats. Kalau nun taukid itu berarti untuk menekankan. Ya, kalau nun inats itu yang menunjukkan perempuan hunna, kemudian antuna. Nah, itu dua fi'il mudhari itu dia mabni. Kalau nun taukid ya seperti ini ya, nasfa'an. Terus kemudian karena ada nun taukid maka menjadi nasfa'an. Ya, nasfa'an tanwin. Yang pertama sukun, kemudian masuk nun taukid menjadi nasfa'an. Seperti itu. Jadi di sini takdirnya domirnya adalah nahnu. Berikutnya bin nasiyah. B-nya apa, Umi? Huruf jar. Huruf jar. Naam, huruf jar. Kemudian an-nasiyah. An-nasiyah berarti fi'il ya Ustazah. Fi'il mudhari. Kalau nah ini ya, jangan terkecoh dengan nunnya. Yang hanya dimasuki huruf jar itu isim. Kalau ada huruf jar, kata setelahnya pasti isim. Tidak mungkin fi'il, ya. Tidak mungkin fi'il. Jadi ada huruf jar, itu gandengannya, pasangannya itu pasti isim. Baik, bisa dipahami sampai sini. Nah, nanti dicatat ya, Umi. Jadi sudah biar enggak. Terus habis itu kita bisa lihat lagi. Kalau ada alif lam itu kan nggak mungkin dia fi'il ya. Oh iya, ada alif lam, berarti Iya, isim. harus teliti ya. Harus lihat dulu itu. Ini termasuk isim fi'il atau huruf. Nah, ini termasuk isim. Isimnya isim mabni atau mu'rab? Isim nasi mabni. Mu'rab ya. Kok mu'rab Ustazah? Nasiyah. Kan dia kasrah, Umi. Bisa nasiyati, nasiyata, nasiyatu. Ya, iya. Kalau yang mabni itu mudah. Yang mabni itu bisa kita hafalkan. Yang pertama isim domir. Ya, isim isyarah. Isim isyarah, isim mausul. Kemudian isim istifham itu semuanya mabni. Kalau isim yang seperti ini ya, itu mu'rab. Jadi kalau yang mabni itu mudah kita hafalkan, cuma sedikit. Baik. Nah, selebihnya isim itu banyak yang mu'rab daripada yang mabni. Ya, jangan bingung lagi. Apalagi kalau sudah dilekati alif lam, nggak mungkin dia itu mabni ya. Apalagi kalau isim itu.
Ya, Diajakin main Ustazah. Masya Allah. jazakallahu khair. Nggak apa-apa, nanti murajaah lagi. Memang seperti itu belajar tuh ya umat. Yang penting bersabar dan harus ada usaha untuk memurajaahnya. Insya Allah, semoga Allah mudah. Iya, lanjut berikutnya kata nasiyatin kadhibatin khati'ah. Berikutnya siapa Umahat? Sudah semuanya? Bunda Tini dulu. Nanti saya terakhir coba ya Ustazah, mohon bimbingannya. Nah, Umi. Ya, Bunda Saya dulu Tini. ya. Iya, Ya, Umi saya Tini dulu. dulu, tafadhol. Oh iya. Iya, silakan Umi Tini. Ayat 16 ya. Ya, betul. Ayat 16. Nasiyatin kadzibatin khati'ah. Nah, itu huruf Ya, nasiyatin. nasiyatin itu Isim, fi'il atau huruf? huruf. Isim ya Ustazah. Isim. Tanda isimnya apa, Umi? Tanwin. Betul. Iya, ada Tanwin tanwin alif sini. lam ya. Mumtaz. Berarti dia mu'rab atau mabni? Mabni. Kan nggak Mu'rab ada ya, alif bisa lam. berubah-ubah. Nasiyatin, nasiyatun, nasiyatan. Ya, dia bisa Bukan berubah-ubah. ada alif lamnya ya Ustazah kalau murad. Nggak hanya ada alif lamnya aja ya. Yang murad. Iya, jadi kalau yang mabni itu seperti yang Ana bilang tadi ya. Ya, kalau yang untuk mabni isim itu lebih mudah dihafalkan. Ya, cuman sedikit. Ya, isim domir, 1. Isim mausul, 2. Kemudian isim isyarah, ya, isim isyarah yang mufrad dan jamak itu mabni. Kecuali yang menunjukkan 2, itu baru dia mu'rab. Kemudian apa lagi? Cuman 3 huruf, ya. Ini tapi karena kita pembahasannya isim berarti kita fokusnya di isim. Ya, sedangkan kalau yang mu'rab itu banyak, lebih banyak. Nasiyatin, Allah, Allahu, ya. Kemudian apa lagi? Banyak ya, semuanya itu kebanyakan isim itu mu'rab kecuali yang tadi itu ya, yang Ana sebutkan 4. Isim domir, kemudian isim mausul, isim isyarah, ya. Nah, itu nanti bisa dihafalkan, kurang cuma 4 aja. Selebihnya umat lihat artinya, ya. Terus artinya, oh artinya ini berarti bisa berubah ini. Nasiyatin, nasiyatun, nasiyatan, gitu. Apalagi kalau Nasiyatin dia yang kalau berharokat dihubungin Ustazah. tanwin, ya. Tanwin misalnya Nasiyatin kasrotain. Iya, misalnya kasrotain bisa berubah menjadi tantintun. Nah, itu ya. Nah, tapi kemudian berarti di sini isimnya mu'rab ya, mu'rab. Iya. Mu'rab dengan kasroh. Nah, kemudian kata kadzibatin. Kadzibatin. Isim juga ya. Iya, isim. Ya, isimnya apa? Mu'rab atau mabni? Kalau ini sepertinya mabni ya. Mabni. Iya, ini sepertinya mu'rab Umi. Yang ini ya, bukan mabni. Oh sama Ya. ya, sama nasiyatin. Mu'rab, iya. Kan sudah Ana bilang tadi, kalau yang mabni itu bukan cuman ada ya. Yang bisa dihafalkan tuh isim domir itu mabni. Isim isyarah mabni. Isim mausul mabni. Terus kemudian lagi apa? Isim istifham mabni. Ya, itu ya bisa dihafalkan itu. Nah, selebihnya banyak yang mu'rab. Oh iya. Kayak misalnya zalika nggak pernah bisa berubah menjadi daliki, ya, atau zalikul nggak pernah, ya, seperti itu. Kemudian khati'atin, khati'atin apa ini Umi? Nasiyatin isim juga ya. Isim, iya, isimnya apa? Mu'rab atau mabni? Isim murad juga. Iya, ya, mu'rab ya, isim mu'rab. Nah, ya, tanda majrurnya dengan kasroh. Barakallahu fikum Umi Tini, masyaallah. Ya, dijaga Lanjut berikutnya. Wa jazakumullah khair.
Ya, saya Ustazah, mohon bimbingannya Ustazah, jarang masuk saya. Tadi silakan Lagi Umi. safar Ustazah, ya, mohon bimbingannya Ustazah. Nah, silakan. Falyada'una dia. Faliyada'u ini masuknya kemana? Nah, ini ada dua kata ya, ada fa, Fa-nya ya, huruf ya Ustazah. iya, fa-nya huruf. Huruf, fa-nya Kemudian huruf. ada lam, ada 3 ya. Kemudian ada yada'u. Lam tadi huruf jasm. Yada'unya itu fi'il. Yada'u fi'il. Ya, fi'il apa? Fi'il mabni. Fi'il mudhari. Ya, fi'il Fi'il mudhari karena ada huruf ya-nya di sini. mudhari. Nah, kata Iya. yada'u termasuk dari fi'il mudhari apa? Sayul akhir atau mu'tal akhir atau af'alul khamsah? Itu ada ya-nya Ustazah, ya awal ya Ustazah dari Kalau yang ada ya-nya berarti di sini tadi sudah mudhari, ya kan? Nah, Iya. sekarang mudhari itu kan dibagi menjadi 3. Ya. Shahih, mu'tal, af'alul. Yang muhtal ya Ustazah. Iya, mu'tal akhir. Ini selamnya kan ada huruf lam jazm ya, li. Iya, ya. Nah, kemudian berarti di sini kalau mu'tal akhir tanda jazmnya apa, Umi? Ya itu saja. Ya-nya mana? Bukan ya. Nah, di Domah. sini tanda jazmnya adalah dengan membuang huruf illah. Ya, di sini takdirnya ada waw tadi seperti yang udah dijelaskan ya. Kalau ada huruf penjazm di depannya, tetapi kemudian dia di sini ada dhammah, di sini bukan shahihul akhir, pasti di sini ada huruf yang hilang. Ya, ini apa? Huruf wawunya. Ya, huruf wawunya. Kalau yad'u ini ketika marfu ya, maka ada wawunya. Yad'u seperti ini. Nah, ketika masuk huruf jazm, maka hilang wawunya ya menjadi yad'u falyad'u nadiyah. Bisa dipahami Umi sekarang? Insya Allah saja pelan-pelan Ya, saja. terus kemudian di sini ada domir. Domirnya apa? Domirnya doma ya saja. Apa bukan domir? Domir, bukan. domir itu kata ganti. Kata gantinya apa? Ada ya tadi di depannya beberapa ada contoh tadi. Domirnya bukan nahnu, bukan nahnu saja. Domirnya huwa ya. Kalau ada ya di depan itu kebanyakan huwa ya. Walaupun nggak selalu huwa. Iya. Di sini domirnya adalah huwa. Ya, nah. Taib, kemudian kata Nadia. Nadia apa? Fi'il. Bukan fi'il itu, Mi. Itu isim. Oh, jadi kata benda ya. Isim. Isim mabni. Nah, dia di situ isimnya bukan mabni tapi mu'rab ya. Oh, bisa berubah-ubah. Dia. Iya. Nadia, Nadiu. Iya. Di sini dia maf'ul bih ya, mansub. Di sini dia objeknya. Tadi pelakunya siapa? Domir huwa ya. Domir huwa. Nah, Nadia ini dia mansub dengan apa? Dengan fathah. Ya, awalnya Nadi. Dia termasuk di sini adalah isim makosur. Mankus ya, yang berakhiran dengan ya lazimah mankus. Karena dia menjadi maf'ul bih maka mansub dengan fathah sehingga fathahnya bisa dibaca menjadi Nadia. Nah, sedangkan hu di sini adalah hak domir ya. Hak domir. Domirnya apa? Domir mutasil, mabni ya, mabni atas dhammah. Nah, di sini dia posisinya sebagai mudhof ilaih. Sebagai mudhof ilaih. Nah, nadi di sini mudhofnya. Barakallahu fikum. Ada yang belum?
Fikri barakallah jazakan kasiran saja di afan ya Amin wa Ustazah. iyyakum wa jazakumullah khair lah Pak Saumi. Ya, kita sama-sama belajar. Silakan, ada yang belum? Sudah semua seharusnya. Sudah semua, walhamdulillah. Iya. Ya, ada yang mau ditanyakan? Umahat, masih ada waktu 5 menit. Ya. Nah, nanti dengan harapan tuh seperti ini Umahat. Kita kan sudah ini ya, tadi mungkin belum ada yang belum sempat mencatat atau apa. Nah, nanti dengan murojaah caranya mencatat lagi. Nah, misalnya ada yang kelewat ini tadi apa ya? Fiilnya ini domirnya apa? Seperti itu. Nah, itu nanti bisa ditanyakan. Jadi dicatat aja satu persatu. Apalagi ini artinya juga. Jadi kita sambil mengidentifikasi nih isim fiil huruf, kita juga tahu artinya. Oh, artinya itu kemarin seperti ini. Ketika nanti buat tugas, misalnya ada tugas mengartikan, ya, misalnya ini artinya apa? Nah itu udah nggak apa kesusahan lagi ya, karena sudah sering berlatih. Seperti Apa itu. Ustazah yang dimaksud mudof tadi apa Ustazah yang di Nah, iya. Mudhof itu sesuatu yang disandarkan. Ya, intinya yang di sini yang perlu dipahami itu ini adalah maf'ul bih atau objek, ya. Mungkin kalau belum yang lainnya misalnya karya di sini tadi yada'u masih bingung, perubahannya nanti mudhof ilaihnya masih bingung. Jadi Umi intinya di sini yang perlu dipahami itu aja, itu objeknya. Seperti itu ya. Nanti untuk yang mudhof ilaih itu nanti untuk yang tahapan berikutnya. Seperti itu. Ya, baik. Bersyukur kasiran Ustazah. Wa iyyakum. Silakan lagi yang bertanya. Ya, Ustazah, apa cuman agak bingung kayak ada istilahnya misalnya domirnya mustafil mabni. Ya harus dibagi tuh ya apa yang maksudnya domir mustafil. Umi suaranya agak jauh ya, putus-putus. Coba didekatkan ke mic-nya Umi. Oh, kejauhan. Ya, sama yang tadi yang huwa. Pertama saya nulisnya fa'il huwa. Tapi di sini dibilang domir huwa. Domir sama fa'il itu apa maksudnya? Terus disebut lagi domirnya mustafil mabni. Nah, itu yang agak bingung istilahnya itu loh saja. Iya, memang kalau huwa anta itu disebutnya domir apa fa'il. Nanti dibagi lagi jadi mustafil mabni. Dibagi lagi. Nah, itu yang kayaknya harus dijabarin di ini sendiri ya saja ya. Iya, jadi gini, misalnya ya kita cari contohnya di kata kadzaba, ya. Kadzaba, mungkin penjelasannya hari ini nggak cukup ya Umahat waktunya. Tapi sebentar. Jadi sama aja kali ya. Ya. Jadi misalnya ada kata kadzaba. Ya, tadi kata kadzaba. Nah, kadzaba tadi itu kan fi'il madhi ya. Iya. Ya, kadzaba ini adalah fi'il madhi. Nah, fi'il madhi ini juga mempunyai tasrifan yang udah kita pernah pelajari namanya tasrif lughawi. Ya. Ya, kadzaba di sini domirnya di dalam kalimat kadzaba itu ada domir takdirnya huwa. Nah, di sini domirnya namanya domir mustatir. Mustatir sendiri artinya tersembunyi. Ya, tersembunyi di mana? Tersembunyi di dalam fiilnya. Ya, di sini adalah huwa itu namanya domir mustatir. Domirun mustatir. Ya, domir mustatir di sini tersembunyi di fiil kadzaba. Nah, adapun fa'il ya sebenarnya lebih ke sama aja. Jadi kalau dalam kalimat seperti ini ya in kadzaba.
Jika kita menjumpai kalimat jumlah fi'liyah, pasti di dalam fi'il tersebut ada fa'ilnya. Baik itu fa'ilnya berupa dhohir, nampak, atau mustatir, atau dhamir ya. Kemarin kita udah sampai ya pada pembahasan itu, mungkin Umi Tini lupa, belum di murojaah. Nah itu jadi dhamir itu dibagi dua, atau fa'il itu dibagi menjadi dua. Fa'ilnya berupa dhohir, nampak, seperti nama Muhammad, Aisyah, Al-Mudarrisah, dan sebagainya. Itu nampak. Dan yang kedua adalah dhamir. Jika bentuknya seperti ini ya, kadzabu, ini kan setelahnya tidak ada isim yang marfu. Jadi kalau nggak ada isim marfu, tidak ada fa'ilnya yang kelihatan, berarti fa'ilnya tersembunyi di dalam fi'ilnya. Tadi itu, fa'ilnya berupa apa? Dhamir mustatir takdiruhu huwa. Ya, jadi di sini fa'ilnya apa? Fa'ilnya adalah huwa. Kadzaba, mendustakan, berarti bimakna dia mendustakan gitu ya. Dia mendustakan. Seperti itu, Umi Tini. Oh iya. Dari di Nanti murojaah lagi. Tapi udah dari iya, sekarang kita nanti dibuka lagi antara penjelasan isim-isim yang marfu yang pertama yakni fa'il ya. Fa'il di bab fa'ilnya. Kemarin udah sampai situ belum ya Uktinda kelas ini? Untuk materinya. iya sih udah. Kan Oh, ada sudah. nggak masuk Coba gitu. sampai Umit ini yang buku kuningnya coretannya sampai mana? Halaman berapa? Ada coretannya nggak? Sampai terakhir ini. Nanti kalau enggak kita murojaah ulang ya biar semuanya paham. Terakhir sih 76. 76. Oh ya udah jauh ya, Masya Allah. Iya ya, 76 itu udah jauh. Nanti kalau nggak dimurojaah memang bisa hilang ya. Iya, Iya. Ustazah, murojaah. Ya. Coretannya. Cuman suka masih bingung ada fil amr sama mas. Emang harus dibaca lagi. Iya. Oh iya, berarti belum masuk isim yang marfu ya. Halaman 78 ada yang sudah dicoret-coret belum kitabnya? 78, 79. Saya catatannya sampai 64, Ustazah. Oh, 64. Berarti Mit ini selangkah lebih maju, Masya Allah. Iya, nanti kita Pasti buka ada ini main catat di situ aja, nggak tahu halamannya, pokoknya catat aja di situ. Catatannya di Masya situ. Allah. Iya, soalnya Iya. terakhir kita yang belajar rembagan itu kan Ustazah yang fi'il mu'rab dan ditandanya terakhir sampai situ. Oh Huruf, iya. jadi huruf-huruf yang membuat mansub, huruf-huruf membuat majzum kita belum sampai, Ustazah. Oh, belum sampai. Oh ya, berarti nanti kita cukupkan dulu ya mungkin ini latihan identifikasi tambahin materi huruf-huruf yang membuat mansub. Jadi nanti ada bayangan huruf mansub, huruf yang membuat jazm. Jadi umat kalau apa namanya sudah mengetahui huruf yang penasab apa aja, penjazm apa aja lebih mudah. Ya, begitu. Iya. Ya karena kita ini memang banyak latihan karena kemarin kan ada yang bertanya, ini fungsinya buat di Al-Qur'an apa gitu ya. Iya. Ya, seperti itu. Ya, sekarang baik kita tambah materi. Nanti kalau sudah ditambah materi, Ummahat jangan bilang, ini nanti fungsinya buat apa gitu ya. Fungsinya untuk memahami seperti ini, Umi ya. Barakallahu fiik. Semoga Allah mudahkan semuanya. Ya, kita cukupkan dulu lah kepada siang hari ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga Allah menerima amal ibadah kita semuanya pada pagi hari ini. Amin. Ya, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillahu khairan katsiran Ustazah. Sehat selalu ya Ustazah. Sama-sama Ummahat semuanya.